kami sarankan agar Anda memakai headphone atau headset untuk kualitas audio yang lebih baik. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, kami sarankan agar Anda menonton terlebih dahulu. Linknya ada di kolom deskripsi. Sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa dulu supaya tidak mendapatkan gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke ceritanya. Keesokan paginya, Surtini seperti biasa, ia berbohong pada suaminya, izin pergi untuk membeli sayuran. Suami Surtini pergi ke sawah untuk menggarap lahannya. Tanpa pikir panjang, Surtini langsung melaju ke rumah Mbah Nir. "Permisi Mbah, ini Surtini," ucap Surtini di depan pintu rumah Mbah Nir. "Silahkan Dok Sur." "Wah, pagi banget ya," sambut Mbah Nir sambil membuka pintu. "Takut kalau ditinggal Mbah Nir?" Ucap Surtini bersemangat. "Gimana? Sudah siap kan? Kamu udah sarapan belum?" tanya Mbah Nir. "Sudah Mbah, tadi sama Bapak," jawab Surtini yang sudah mulai akrab dengan Mbah Nir. "Lah, suamimu tahu kan kamu kesini?" tanya Mbah Nir. "Suami saya nggak tahu Mbah, ini saya kesini seperti maling ngumpet-ngumpet," terang Surtini menjelaskan ke Mbah Nir. "Tenang Dok Sur, rahasia kamu Mbah jaga," ucap Mbah Nir memastikan Surtini agar percaya pada Mbah Nir. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang datang ke rumah Mbah Nir. Benar saja, ucapan Mbah Nir kemarin benar-benar terjadi. Sepertinya yang datang adalah calon pasien. "Permisi Mbah, punten, istri saya sepertinya mau melahirkan," ucap pria tersebut buru-buru. "Oh, silakan Pak, sebentar Pak, saya tak siap-siap dulu," sambut Mbah Nir pada bapak tersebut. "Ayo Dok Sur, kita berangkat, deket kok rumahnya dari sini," ucap Mbah Nir bisik-bisik dengan Surtini. Surtini dan Mbah Nir berangkat menuju ke rumah pasien. Tak lama mereka berjalan menuju rumahnya. Beberapa menit berlalu, akhirnya sampai juga di rumah pasien. Tak disangka ternyata rumah pasien sudah ramai keluarga. "Permisi," ucap Mbah Nir masuk ke rumah pasien. "Silakan Mbah Nir, istri saya di kamar," ucap bapak tersebut menyambut kedatangan Mbah Nir dan Surtini. Proses persalinan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Mbah Nir dan Surtini mencoba membantu melahirkan bayi tersebut. Tak lama setelah drama persalinan, terlihat bayi mungil lucu tersebut keluar dari rahim sang ibu. "Cup cup cup, wah cantik banget Bu anaknya," ucap Mbah Nir. "Nduk Surtini, coba ini digendong sebentar, Mbah tak beresin hari-harinya," perintah Mbah Nir. "Iya Mbah." "Wah imut banget ya adiknya," ucap Surtini sambil menerima gendongan bayi dari Mbah Nir. Surtini merasa iba dengan ibu tersebut. Ia berhasil memiliki buah hatinya. Haru bercampur bahagia yang dirasakan Surtini. Ini pertama kali Surtini menggendong bayi mungil. Di saat Surtini menggendong bayi tersebut, tiba-tiba Mbah Nir membisikkan ke Surtini, "Sekarang saatnya kamu menjalankan janji ritual," bisik Mbah Nir ke Surtini. Seketika Surtini yang lemah lembut dan santun
yang dulu selalu menangis ketika melihat bayi berubah menjadi Surtini yang kejam. Wajah dan jiwa sangar penuh kejahatan akibat susuk pucuk kembang telah menguasai hati Surtini, menjadikan Surtini gelap hati. "Bu, ini bayinya sudah tidur, kasurnya sudah belum?" tanya Surtini. "Di sini aja, Mbak," jawab Riono, bapak dari bayi mungil tersebut, sembari menunjukkan tempat tidur sang bayi. "Duh, boboknya cantik banget," ucap Surtini sambil merebahkan bayi yang lucu tersebut. Proses persalinan Ibu Wasti telah selesai. Bayi yang dikandungnya telah menjumpai dunia. "Proses melahirkan sudah selesai ya, Bu. Saya pamit pulang. Nanti kesini lagi kalau hari-harinya sudah kering," ucap Mbah Nir berpamitan pulang pada keluarga Wasti dan Riono. Misi Surtini menjadi dukun bayi di hari itu berhasil. "Bu, adeknya kok tidurnya pules banget ya?" ucap Riono pada Wasti. "Iya Pak, sudah hampir 3 jam kok tidak menangis," sambung Wasti. Riono curiga dengan anaknya tersebut, namun ia tetap tidak mau berprasangka buruk. Ini anak tidak mungkin meninggal. Batin Riono tetap tegar dan ragu untuk mengecek anaknya. Mereka bergantian saling menjaga anaknya. Riono pergi ke sungai untuk membersihkan pakaian bekas persalinan Wasti. Sepulangnya Riono dari sungai, bayi mereka belum terbangun dari tidurnya. Riono nekat untuk mengecek nadi bayinya, dan yang terjadi sesuai apa yang dikhawatirkan. "Bu, adik dijaga. Bapak tak ke rumah Mbah Nir," ucap Riono yang gugup dan segera pergi ke rumah Mbah Nir. Riono mencoba untuk tetap tenang menghadapi cobaannya. "Ada apa, Pak?" tanya Wasti, panik dan bergegas menghampiri bayinya. Tak disangka bayi yang dinanti-nantikan mati, menjadi korban tumbal Surtini. Namun Wasti tak mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian anaknya. "Pak, gimana ini anakku?" Seketika tangisan Wasti pecah, penuh haru. Wasti tak percaya akan kematian bayinya. Wasti tak tahu harus bagaimana. Bayi yang ia nanti-nantikan kini harus menghancurkan harapannya. Pemakaman anak Riono dan Wasti berlangsung di hari itu juga. Air mata Wasti tak henti-hentinya keluar dari matanya. Surtini dan Mbah Nir menyaksikan pemakaman bayi yang mereka bunuh. "Tugas kamu nanti malam mengambil jantung bayi itu," bisik Mbah Nir ke Surtini. Surtini terdiam seketika. Ia harus menghadapi tantangan mengerikan demi memiliki jabang bayi yang ia impikan. Setelah selesai pemakaman, Surtini dan Mbah Nir menuju rumah Riono untuk berbela sungkawa. Mbah Nir dan Surtini turut berduka cita ya. Semoga diberi kesabaran cepat mendapatkan gantinya, ucap Mbah Nir menyemangati mereka. Iya Mbah, terima kasih. Mbah sudah membantu Wasti persalinan, ucap Riono lemas. Iya Ri, yang sabar ya, mungkin belum rezekinya kamu, sambung Mbah Nir. Surtini dan Mbah Nir berpamitan untuk pulang. Di sepanjang jalan, rasa bersalah Surtini semakin menjadi-jadi. Hati Surtini tak bisa dipungkiri bahwa ia menyesal melakukan hal tersebut. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ditambah hasutan Mbah Nir selalu meracuni Surtini untuk terus melanjutkan ritualnya. Nduk Sur, selangkah lagi kamu berhasil. Jantung bayi yang kamu bunuh bakal jadi lantaran kamu punya anak, ucap Mbah Nir. Iya Mbah, nggak apa-apa, saya pengen punya anak, ucap Surtini dengan wajah lemas dan takut.
Malam semakin malam, Surtini sampai lupa akan suami di rumah. Surtini terus menjalankan perintah Mbah Nir untuk melanjutkan ritualnya. Jam 12 malam kurang 30 menit, Surtini dan Mbah Nir bergegas untuk menuju kuburan bayi tersebut. Sesampainya di sana, Surtini mulai melancarkan aksinya. Surtini segera menggali bayi yang sudah terkubur untuk diambil jantungnya. Pisau belati yang digunakan Surtini untuk mengambil jantung bayi tersebut ditusuk dan dirobek dengan kejam. Surtini lakukan demi mendapatkan bayi yang ia impikan. Tak lama, Surtini berhasil mendapatkannya. Jantung bayi itu Surtini bungkus dengan kain kafan yang diberikan oleh Mbah Nir. "Mbah Nir, sudah. Setelah ini gimana, Mbah?" tanya Surtini suara lirih pada Mbah Nir. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? "Malam ini istirahat dulu. Jantung itu kamu bawa pulang. Kamu bisa tidur. Besok ketemu lagi. Kamu tak ajak ke Gunung Paninggir," perintah Mbah Nir. Surtini bergegas pulang ke rumah. Namun anehnya sang suami tak ada di rumah. Surtini berpikir apakah ia berjaga di pos ronda. "Duh, Bapak apa jaga ronda ya? Atau jangan-jangan malah sedang cari saya," batin Surtini setelah sampai di rumahnya. Surtini segera menyimpan jantung bayi tersebut di dalam lemarinya. Dia membungkus jantung itu dengan plastik hitam di lemarinya supaya tidak diketahui oleh suami. Pagi itu, Surtini bangun dari tidurnya. Tiba-tiba Karto sudah berada di sebelahnya. Nampak ia tidur sangat kelelahan. Benar saja, Karto malam itu berjaga di pos ronda lagi. Namun Surtini bingung alasan apa yang harus diungkapkan jika nanti Karto bertanya. Setelah Surtini menyiapkan sarapan dan bekal suaminya ke sawah, Surtini kembali menuju ke rumah Mbah Nir. Seperti biasa, kali ini Surtini bisa keluar bebas tanpa takut ketahuan suami. Sang suami sudah pergi ke sawah dan membawa bekal untuk makan siang. Jadi, Surtini lebih leluasa tanpa harus menyusul ke sawah. Setelah berjalan jauh, Surtini ke rumah Mbah Nir. Akhirnya sampai di rumah Mbah Nir. Ternyata Mbah Nir sudah menunggu di depan pintu rumah sambil membawa perbekalan untuk pergi ke Gunung Paninggir. "Ayo Surtini, kita langsung jalan aja. Jangan sampai kita telat. Petang harus sudah ada di sana," ajak Mbah Nir. Saya nggak bawa bekal, Mbah. Perjalanannya jauh nggak, Mbah?" tanya Surtini. Lumayan jauh. Kita melewati hutan belakang kampung ini. Nanti dari hutan itu gunungnya kelihatan. Terus kalau kita sampai telat, jalan yang menuju Gunung Paninggir itu bukan jalan biasa. Semua hantu di sana sudah menunggu. Kalau kita kemalaman, jantung bayi itu bakal jadi rebutan hantu di sana, sambung Mbah Nir. "Sama satu lagi, kita bakal melewati Sungai Botoh Sari. Kamu jangan sampai menyentuh air itu. Kalau kamu sampai menyentuh air, susu kamu akan luntur," peringat Mbah Nir. Mereka akan melewati banyak rintangan di jalan untuk bisa sampai ke puncak Gunung Paninggir. Puncak Gunung Paninggir merupakan puncak terlarang. Siapapun yang ke sana, jika tidak mati, pasti tidak akan kembali. Namun berbeda dengan Surtini dan Mbah Nir. Keduanya merupakan tamu undangan yang sudah dinantikan kehadirannya oleh penguasa Gunung Paninggir. Entah apa yang akan terjadi dalam perjalanan, Mbah Nir selalu mengawasi Surtini dari demit-demit nakal Gunung Paninggir yang sama juga menginginkan jantung bayi itu. "Iya, Mbah. Terus ini jantung bayinya gimana?" tanya Surtini kebingungan. "Nanti kamu kasihkan itu ke Nyi Rumbini Sekar Paninggir," jawab Mbah Nir. Dan itulah ceritanya. Bagi kalian yang suka dengan cerita seperti ini,
Kalian bisa like, komen, dan dukung channel ini dengan cara subscribe.